Salam runner yang terkasih dalam Tuhan. Berhubung ini minggu terakhir, saya akan review pada minggu pertama. Kita sudah belajar tentang stres, frustasi, depresi. Minggu kedua kita belajar tentang overthinking. Minggu ketiga kita belajar tentang under pressure. Minggu keempat kita sudah belajar tentang labeling. Jadi hal-hal itu sudah kita dengar, sudah kita pahami bagaimana mengatasi frustasi, bagaimana mengatasi stres, bagaimana mengatasi overthinking, bagaimana mengatasi under pressure dan sebagainya. Kayaknya runner ini sudah menjadi orang yang perfect, orang yang sempurna. Untuk itu ya pada saat ini kita akan masuk ke dalam tema pada malam hari ini, perfect life. Jadi perfect life kebanyakan orang memikirkan akan sesuatu yang kelihatan. Baik itu tampan, cantik, ganteng, dan sebagainya. Seperti halnya di bawah ini ada gambar-gambar di mana dulu saya waktu kecil itu saya pengen naik sepeda. Setelah naik sepeda udah tidak merasa bahagia, tidak merasa hal itu berarti lagi. Waktu itu juga terjadi pada Dena waktu ingin sekali belajar naik sepeda, tetapi ternyata setelah bisa naik sepeda akhirnya sepedanya sekarang juga nggak dipakai lagi, dibiarin saja. Lalu itulah kebahagiaan yang tidak sempurna. Kebahagiaan yang bisa luntur oleh waktu setelah kita bisa melakukan ini, setelah kita bisa melakukan itu, tiba-tiba sirna begitu saja. Kita tidak menghargai apa yang kita perjuangkan waktu itu, kita dengan begitu sungguh sekuat tenaga untuk belajar sepeda dan seterusnya. Atau mungkin kita belajar sepak bola, saya ingin seperti Ronaldo, bisa sepak bola terkenal dan sebagainya. Ini mungkin passion kita, ya itu tidak salah. Lalu ingin badminton, juara 1, juara 2 dan sebagainya, tingkat RT, RW dan selanjutnya. Mungkin ada ambisi seperti itu juga tidak salah. Atau juga tinju, nanti kalau ada orang yang nakal sama saya tinju gitu. Jadi kita sudah menyiapkan diri kita untuk sempurna. Saya bisa sempurna, saya bisa bahagia jika bisa melakukan ini dan itu. Dan setelah kita meraihnya, setelah kita bisa melakukannya, itu tidak menjadi kebahagiaan. Itu seolah-olah hanya begitu saja. Atau mungkin kita waktu belajar piano, belajar drum atau belajar bass, kita perjuangan sedemikian rupa, berjuang mati-matian, berjuang siang dan malam. Tapi setelah bisa belajar keyboard atau setelah belajar bass dan seterusnya, kita sudah gitu aja, enggak bisa mengembangkan diri dan seterusnya. Akhirnya yaitu sirna. Apa yang sudah kita lakukan saat ini sirna begitu saja. Lalu hal yang kedua juga sempurna kalau bisa seperti ganteng seperti ini, terus atau mungkin kaya seperti Bill Gates atau pintar seperti Habibie atau juga mungkin berkuasa seperti itu raja. Persepsi kita, wah saya sempurna, saya bisa bahagia, hidup saya bisa lebih bahagia kalau bisa seperti itu dan seterusnya. Itulah impian yang kalau kita dapatkan belum tentu kita juga bahagia. Malah justru kalau itu tidak menjadi izin daripada Tuhan, kecakapan kita itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Kekayaan kita bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Ataupun kepintaran kita
itu juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kita sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi, kita berpikir logika, secara logika dan seterusnya. Sehingga itu menjadi sia-sia. Jadi itu tidak benar kesempurnaan itu. Atau mungkin kesempurnaan yang ketiga, kebahagiaan jika saya memiliki ini, mobil mewah, villa mewah, motor gede atau villa dan sebagainya, menjadi kebanggaan, kebahagiaan tersendiri, menjadi sempurna kalau punya ini, bisa pamer di media sosial, medsos, supaya sempurnalah kehidupan saya, ada yang like, ada yang suka dan sebagainya, itu membuat kita tambah bahagia. Tapi apakah benar itu menjadikan kita bahagia? Apakah benar ini menjadikan kita sempurna? Apakah benar semuanya itu yang tadi ada 3 gambar itu menjadikan kita sempurna? Pertanyaannya, apakah benar semuanya itu? Ternyata itu tidak benar dan sia-sia saja. Kita juga akan melihat tokoh yang tampan, rupawan di dalam kitab Samuel 9 ayat 2. Siapakah itu? Dia adalah Saul. Kita baca 1 Samuel 9 ayat 2. Orang ini adanya laki-laki, namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Di sini Saul adalah orang yang cakap, orang yang tampan, orang yang muda. Dan tentunya banyak yang naksir juga. Mungkin ada yang di antara di sini yang naksir pria seperti ini. Saya bahagia, saya sempurnalah kebahagiaan saya jika menikah sama orang yang seperti ini. Namun apakah kita lihat Saul adalah orang yang tidak diberkenan Tuhan. Akhir hidupnya mengenaskan. Dia dikuasai dengan dendam, dia dikuasai dengan iri hati, dia juga dikuasai dengan kemarahan dan sebagainya. Sampai mengejar Daud. Dan disitulah ketampanan tidak membuat kesempurnaan. Ketampanan tidak juga membuat bahagia, bahkan ketampanan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu tokoh yang kedua, tampan juga. Ini adalah Absalom. Kita buka di 1 Samuel 14 ayat 25. Saya membacakan versi Alkitab yang terbuka. Tidak ada orang di seluruh Israel yang ketampanannya sangat dipuji. Seperti Absalom. Tidak ada yang cacat padanya dari telapak kaki sampai ujung kepala. Di sini, wah cakep banget, tampan banget. Ini mungkin kerinduan setiap wanita dan seterusnya. Disitulah. Atau mungkin di sini ada yang menggambarkan mungkin diganti seseorang atau diganti pacar kita. Tidak ada seorang di seluruh Maleer yang ketampanannya melebihi pacar saya dan seterusnya. Disitulah mungkin akan menjadikan kita bahagia sejenak saja. Tidak membuat bahagia untuk seterusnya, tidak menjadi sempurna atas hidup kita. Lalu kita juga bisa melihat di Miss Universe ini dari 2017 sampai 2023 ada banyak kriteria-kriteria yang mendapatkan medali. Mereka ada yang kulitnya hitam juga bisa menjadi model. Ada yang hidungnya biasa-biasa saja bisa menjadi model. Jadi dari tahun ke tahun penilaian Miss Universe ini juga berbeda, dari tahun ke tahun berbeda, persepsinya berbeda juga, jurinya dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa di dunia ini tidak ada standar yang perfect. Jadi tiap tahun berganti, asal usul berganti, juga asal negaranya yang menjuarai Miss Universe ini.
Oleh sebab itu ada quote-quote yang menggambarkan tentang kesempurnaan. Misalkan di sini, I don't want a perfect life, I want happy life. Mungkin orang ini putus asa, sudah mengejar hidup yang perfect dan seterusnya. Daripada mengejar hidup yang perfect, mending happy lah, happy. Asal seneng, tidak usah perfect-perfectan dan seterusnya, tidak usah sempurnaan dan seterusnya. Atau yang quote kedua ini, there is no perfect life, no perfect job, no perfect childhood, no perfect marriage, and no perfect set of people who will always do what we expect to do. What we have is a perfect God who is able to lead us through this imperfect life with unfailing strength, incomparable wisdom, and infinite love. Di sini ini orang yang sudah sadar, orang yang mengerti kehidupan sempurna itu seperti apa. Hanya Tuhanlah yang sempurna dan Dia juga mengerti akan hal-hal kesempurnaan itu. Lalu yang ketiga juga ini orang yang mengerti akan kesempurnaan, orang yang mengerti akan kehidupan. Life is not about being rich, being popular, being highly educated, or being perfect. It's about being real, humble, and kind. Jadi di sini perfect berbicara tentang kind, humble, dan sebagainya. Disitulah kehidupan perfect. Jadi ini menilai bahwa perfect life adalah kehidupan yang dari dalam di situ. Jadi saya menyimpulkan seperti ini. Ada kehidupan yang lahiriah, sempurna rohaniah. Ada cantik, cakep, ganteng, keren, maupun kaya dan sebagainya. Lalu yang rohaniah, kasih, sabar, murah hati, baik, setia. Mungkin runner di sini ada yang mau mencari jodoh. Anak itu cakep ya, tapi anak itu baik hati tetapi tidak cakep ya gitu. Mundur aja lah, cari yang cakep dan baik hati. Pengennya dua-duanya gitu. Jadi itu juga bisa menimbulkan ketidaksempurnaan bagi kita sendiri. Apakah kita menilai pada hal-hal yang lahiriah, asal tampan, asal kaya, bisa ini dan itu dan seterusnya yang menjadi hal utama bagi kita, yang kita kejar mati-matian, apa yang terlihat supaya tampak keren, supaya tampak ya di sekitar kita, supaya dipuja-puja dan sebagainya. Yang sempurna banyak orang yang tidak mempedulikan. Oleh sebab itu kita akan melihat satu tokoh lagi yang sempurna, namun tidak ada kata cakep, tidak ada kata ganteng dan seterusnya. Siapakah itu? Di sini kita lihat Tuhan Yesus sendiri. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Disinilah hidup yang perfect. Jadi semakin bertumbuh dewasa dikasih Allah dan dikasih manusia. Allah melihat anaknya itu berkenan, anaknya itu hidupnya taat kepadanya. Dan manusia pun melihatnya hidup yang taat, hidup yang takut akan Tuhan, rajin beribadah dan seterusnya. Jika kita lihat dari pasal 2 ayat 41, di situ kita mendapati bahwa kebiasaan-kebiasaan yang Yesus lakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan Yesus lakukan dari hari ke hari, yang menjadi gaya hidupnya. Untuk itu saya mencoba untuk menggali gaya hidup dari Tuhan Yesus, maupun nilai hidup dari Tuhan Yesus, maupun tujuan hidup dari Tuhan Yesus. Jika kita lihat gaya hidup ada di Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah.
Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi di sini Tuhan Yesus gaya hidupnya adalah beribadah. Dari hari ke hari beribadah. Dari pertemuan demi pertemuan dia beribadah dan beribadah. Tidak hanya beribadah, tetapi dia habis itu juga berdiskusi tentang firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maupun juga melakukan diskusi untuk mengklarifikasi apakah pendapat Tuhan Yesus itu benar. Jadi dia mendiskusikan dengan gurunya dan sebagainya. Disitulah Tuhan Yesus rindu sekali untuk mengerti firman Tuhan. Memang Tuhan Yesus sebagai Allah sudah tahu segalanya. Sebagai Allah sudah mengerti segalanya, sudah sempurna. Tetapi sebagai manusia, Tuhan Yesus harus belajar dari hari ke hari. Belajar merangkak, belajar berjalan, belajar berkomunikasi satu dengan yang lain. Belajar juga dengan hubungan di keluarga, saling menghargai, saling menghormati dan seterusnya. Belajar bahasa, belajar berbicara dan seterusnya. Itu perlu belajar. Belajar hikmah dan seterusnya. Disitulah Tuhan Yesus diperbarui dari hari ke hari, semakin sempurna sebagai manusia. Seperti hanya kita juga bisa diperbarui dari hari ke hari seperti Tuhan Yesus. Kerinduan setiap kita adalah serupa dengan Kristus, yaitu ketaatannya atau apapun yang dikerjakannya menjadi bagian dari kita. Jadi itulah gaya hidup Tuhan Yesus dari hari ke hari. Dia juga berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia berjalan kaki saja. Mungkin kalau kerennya sih bisa naik kuda atau naik onta lebih cepat dan seterusnya. Tetapi Tuhan Yesus sederhana, dia jalan kaki dan seterusnya. Mengabarkan jiwa, mengajar dan seterusnya. Disitulah gaya hidup Tuhan Yesus dari hari ke hari. Tidak neko-neko. Itu. Jadi apa adanya, orang lihat, orang di sekitarnya lihat dan seterusnya. Lalu nilai apa yang ada pada diri Tuhan Yesus? Nilai yang berharga adalah nilai jiwa-jiwa itu. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, Tuhan Yesus melihat jiwa-jiwa yang rindu akan pertobatan, yang rindu akan firman Tuhan itu supaya dirubah menjadi sempurna seperti dirinya. Dirubah melalui pengajaran, dirubah melalui firman Tuhan, dirubah melalui Injil. Karena hanya Injil lah yang dapat merubah seseorang itu. Dan mempertobatkan seseorang itu untuk mendapatkan keselamatan. Dari disitulah perlu nilai daripada Tuhan Yesus itu menjadi nilai juga buat kita. Supaya kita juga bisa terinspirasi apa yang dilakukan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus dari hari ke hari tak kenal capek, tak kenal siang dan malam, dia selalu mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan Bapaknya. Jadi disitulah berharga setiap jiwa yang bertobat, berharga setiap manusia, satu orang pun berharga di matanya. Jadi kita juga bisa menilai seperti apa yang Tuhan Yesus nilai. Berharga setiap kita, runner pribadi demi pribadi, satu demi satu adalah berharga di matanya. Disitulah nilai. Lebih dari harta, lebih dari kekayaan, lebih dari apapun juga. Bahkan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, itu adalah hal yang luar biasa. Tiada ternilai dan terukur kasih Tuhan. Kasihnya sempurna buat kita. Kita karena itulah yang nilai daripada Tuhan Yesus itu. Lalu tujuan dari hidup Tuhan Yesus, kita lihat bahwa tujuannya Tuhan Yesus adalah mati di kayu salib. Tidak ada di antara runner ini yang tujuannya mati di kayu salib. Ini Tuhan Yesus benar-benar tahu tujuan hidupnya, benar-benar tahu akan misinya, visinya Allah Bapa itu, bahwa dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa. Kembali lagi untuk jiwa-jiwa. Tujuan hidupnya adalah untuk mati di kayu salib supaya firman itu tergenapi atas hidup kita. Firman itu terpenuhi dan
penggenapan nubuat dari nabi-nabi itu bisa menjadi tergenapi. Disitulah letak dari Tuhan Yesus menilai dari setiap tujuan hidup. Kita juga tentu ada gaya hidup masing-masing di sini yang berbeda antara satu dengan yang lain. Antara satu dengan yang runner satu, yang lain antara yang muda, yang tua juga berbeda memiliki gaya hidup. Demikian juga runner di sini juga memiliki mungkin nilai hidup yang berbeda. Mungkin juga memiliki tujuan hidup yang berbeda. Gaya hidup yang mungkin gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya itu kita kikis dari hari ke hari. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah, kita rubah, kita selaraskan dengan gaya hidup Tuhan Yesus yang tadi. Jadi dia rindu beribadah. Memang beribadah tidak membuat kita sempurna, tetapi melalui ibadah kita dapat dilihat menjadi orang yang bersedia disempurnakan itu. Jadi ketika kita beribadah, kita adalah orang-orang yang mau disempurnakan. Orang-orang yang mau disempurnakan adalah orang yang rendah hati, orang yang menganggap dirinya perlu, ada yang kurang dari dirinya. Oleh sebab itu ada Tuhan Yesus yang menggenapi itu sehingga kita menjadi sempurna. Jadi antara kita dan Tuhan Yesus itu kita menyatu dengan Dia sehingga kita dapat mempunyai gaya hidup seperti Kristus. Kita juga bisa memiliki nilai hidup seperti Kristus. Kita di sini mungkin memiliki nilai yang berbeda-beda. Bagi saya mobil lebih penting daripada rumah, atau mungkin pacar yang cakap lebih penting daripada pacar yang baik dan seterusnya. Mungkin ada yang berprinsip seperti itu, tetapi prinsip itu harus diselaraskan dengan prinsip yang daripada Kristus ini. Jadi nilai hidup yang Kristus ajarkan. Jadi jiwa-jiwa itu berharga, kita dapat mengasihi dan dikasihi, itu sebuah hubungan yang menenangkan hati Tuhan. Kita dihargai dan kita menghargai, itu juga wujud dari nilai hidup itu dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Karena setiap orang butuh pengakuan, setiap orang butuh penerimaan, setiap orang butuh juga keamanan dan seterusnya. Disitulah kita bisa hadir di situ untuk membuat nilai Kristus itu tergenapi di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Tentunya di sini di runner ini. Sehingga kita dapat memiliki nilai hidup seperti Kristus. Demikian juga tujuan hidup. Kita bisa memiliki tujuan hidup seperti Kristus. Bukan mati di kayu salib, tetapi apa yang Kristus kejar, itu kita juga kejar. Kristus mengejar jiwa-jiwa, kita bisa mengejar jiwa-jiwa. Kristus memiliki tujuan yang mulia untuk menyelamatkan manusia. Kita juga bisa memiliki tujuan yang mulia untuk menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Menjadi berkat banyak macamnya. Kita bisa menjadi penasihat untuk orang yang mungkin stres, mungkin depresi, mungkin putus asa dan sebagainya. Kita hadir di situ, kita menjadi berkat. Itulah tujuan hidup kita masing-masing, untuk menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Sehingga apa yang Kristus perbuat, kita juga berbuat untuk menjadi berkat di situ. Jadi ketika kita menjadi berkat, disitulah letak dari teladan Kristus menjadi bagian dari teladan kita. Lalu quote selanjutnya adalah, mengenal dan intim dengan Allah yang sempurna akan menjadikan kita sempurna dan disempurnakan selalu setiap hari. Kita sudah mengenal pribadi yang sempurna adalah Kristus sendiri. Kasihnya sempurna, pengorbanan sempurna, ketaatannya sempurna, apapun yang dilakukan adalah sempurna. Oleh sebab itu ketika yang tidak sempurna seperti kita, ketika kita intim, ketika kita bersatu dengan Kristus, ketidaksempurnaan kita
disempurnakan oleh Kristus. Sehingga ada perpaduan yang indah antara ketidaksempurnaan kita disempurnakan oleh Kristus. Ada hubungan yang semakin dalam, ada hubungan intim yang semakin dalam yang serupa dengan Kristus untuk melakukan hal yang sempurna itu. Untuk bertindak yang sempurna itu. Menjadi berkat, memiliki tujuan, memiliki gaya hidup, dan memiliki nilai hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Selaras dengan Tuhan Yesus yang lakukan. Itulah pribadi yang sempurna, sehingga pribadi itu akan mengubahkan hidup kita. Jadi kesimpulannya yang terakhir adalah sediakanlah diri kita untuk disempurnakan selalu. Itulah hidup sempurna, bahagia dunia dan akhirat. Karena ketika kita di dunia ini mengenal pribadi yang sempurna, kita juga akan bahagia. Bahagianya tidak bahagia yang sementara, bahagianya adalah bahagianya seterusnya. Kita akan selalu bahagia, kita akan selalu mengucap syukur dari hari ke hari. Kita selalu disempurnakan, itulah wujud kebahagiaan kita. Kita tidak hanya bahagia saat ini, namun kita juga bahagia masa yang akan datang, masa pada kekekalan. Kita tidak juga akan sempurna dan bahagia saat ini, saat kita berada dan mengenal Allah yang sempurna itu. Sehingga kita dapat bahagia selalu untuk kekekalan. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang sempurna. Pribadi yang bersedia untuk disempurnakan. Itulah perfect life. Sehingga ini menjadi berkat buat kita, menjadi inspirasi buat kita, dan kita boleh menjadi pribadi yang siap untuk disempurnakan dari hari ke hari. Amin.